Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mereview komik karya terbaru dari Tite Kubo Sensei, sang mangaka Bleach, yaitu ada komik berjudul Burn the Witch. Nah, kira-kira gimana sih isi dari Burn the Witch ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Oke, ini dia untuk komiknya, dan ini bagian depannya ada judul Burn the Witch 1, Don't Judge a Book by Its Cover by Tite Kubo. Ini untuk penerbitnya masih sama seperti Bleach, yaitu MNC, dan di sini ada seperti sketsa salah satu karakter utama di komik ini ya teman-teman. Ini untuk spine-nya seperti ini, standar, tidak ada yang spesial. Dan di bagian belakang seperti ini. Nah, ini dia ada sinopsisnya. Noel Niihashi dan Nini Spangchol bekerja sebagai penyihir di markas Wingbind di Natural Dragon Management Agency. Markas itu terletak di Rivers London yang merupakan cabang barat Soul Society. Nah, itu ya cabang barat Soul Society. Mereka yang tinggal di Rivers London dapat melihat makhluk gaib seperti naga. Tugas Noel dan Nini adalah membantu agar manusia dan makhluk ini dapat hidup berdampingan. Tetapi terkadang mereka mengemban misi untuk memusnahkan makhluk jahat. Nah, itu dia untuk sinopsisnya di Burn the Witch ini ya teman-teman. Ini untuk rating usianya 21 plus. Ini saya juga tidak tahu kenapa 21 plus ya teman-teman. Karena nggak ada sesuatu yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Untuk harganya sendiri ini 65.000 di Pulau Jawa, tapi seperti biasa kalau kalian mau beli dengan diskon 25% bisa cek link di deskripsi video ini ya teman-teman. Itu lumayan, cuma 40 ribuan harganya. Oke. Nah, untuk covernya sendiri dia itu modelnya pakai jaket teman-teman yang bisa dilepas seperti ini. Nah, ini. Dan di jaketnya itu ada kata pengantar dari Kubo Sensei, yaitu aku tengah mewujudkan gaya hidup yang sudah biasa kujalani selama bertahun-tahun, yaitu menggambar manga sesuai dengan kecepatan yang kusukai, the best. Itu dia kata pengantar di Burn the Witch ini ya teman-teman. Di sini ada logo dari Wingbind. Wingbind ini kayak Gotai 13 gitu teman-teman ya. Nah, kalau direntangkan seperti inilah jaketnya. Dan untuk cover bagian dalamnya seperti ini, dia lebih berwarna-warni ya teman-teman. Kalau yang ini kemarin kayak tadi kayak apa ya, buku sekolah gitu ya. Makanya ada tulisan Don't Judge a Book by Its Cover. Nah, ini untuk bagian dalamnya seperti ini, Burn the Witch 1. Ini ada Balgur Sparks. Dan ini, nah ini dia dua karakter utama di komik Burn the Witch ini ya teman-teman. Cewek semua, Nini dan Noel. Oke, itu dia untuk bagian covernya teman-teman. Untuk cetakannya sendiri dia premium pakai book paper gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian isinya ya teman-teman. Ini di halaman pertama ada satu pin up poster yang ini merupakan gambar dari para petinggi Wingbind kayak Gotei 13 gitu. Ini para kaptennya. Kok nama-namanya saya kurang hafal karena baru ya ceritanya, kurang, jadi masih belum terlalu terbiasa gitu. Oke, dan ini ada judul Burn the Witch 1 Tite Kubo Jump Comics. Dan ada ini daftar isinya, ini terdiri dari 5 chapter. Kalian bisa pause kalau mau baca sendiri. Untuk chapter pertama ini berjudul Don't Judge a Book by Its Cover, sama seperti yang di sampulnya ya. Dan ini dulu diterbitkan pada tahun 2018 dalam bentuk one shot oleh Kubo Sensei. Seperti biasa kalau one shot itu lebih menceritakan tentang konsep dunia Burn the Witch ini yang nanti bakal dikembangkan di chapter-chapter berikutnya ya. Jadi kalau penasaran bisa baca sendiri, beli komiknya karena ini untuk animenya belum ada ya teman-teman. Yang pasti ceritanya seru, keren. Ini untuk panel-panel komiknya. Saya tunjukkan beberapa saja. Oke. Next, ini chapter yang kedua judulnya Witches Blow a New Pipe. Dan mulai dari chapter 2 sampai ke chapter 5 nanti ini merupakan cerita yang sudah diserialisasikan di Weekly Shonen Jump ya teman-teman. Ini ceritanya melanjutkan dari one shot tadi. Ini juga sudah ada animenya ya, kalian bisa nonton secara legal di channel YouTube-nya Muse Indonesia. Itu kalau nggak salah ada 3 episode. Tapi tetap ya nggak semua yang ada di komik ini diadaptasi ke anime. Ada beberapa panel-panel ataupun adegan-adegan yang tidak dianimasikan teman-teman. Jadi kan kalau mau baca secara ceritanya secara lengkap itu bisa beli komiknya ya. Harus beli komiknya. Karena ini layak juga dikoleksi. Dari segi art ataupun gambar juga nggak usah diragukan lagi ya, kalau artnya Kubo Sensei ini jadi salah satu yang terbaik di antara komik-komik shonen lainnya ya teman-teman. Yang sudah sering baca Bleach juga pasti setuju kalau karakter-karakternya itu cakep-cakep, cantik-cantik, dan enak dilihat ya teman-teman ya. Oke.
Nah, ini pokoknya karakter-karakternya walaupun mirip-mirip tetap cakep sih. Mirip satu sama lain ya. Nah, di sinopsisnya kan tertulis tuh kalau Reverse London itu merupakan cabang barat Soul Society yang menandakan bahwa Burn the Witch ini merupakan masih satu universe sama Bleach ya, teman-teman. Walaupun agak sedikit membingungkan sih sebenarnya kalau dibilang satu universe. Tapi ya suka-suka Kubo lah ya, kita nurut-nurut aja, tinggal baca doang gitu kan ibaratnya. Nah, kira-kira apa sih perbedaan antara Burn the Witch ini sama Bleach? Di Burn the Witch ini dunianya dibagi menjadi dua juga, yaitu pertama di Front London, tempat tinggal para manusia yang tidak bisa melihat dragon. Ini sama kayak Karakura Town gitulah kalau di Bleach ya. Sedangkan yang satunya lagi merupakan Reverse London, tempat tinggal manusia-manusia yang bisa melihat dragon alias naga. Disinilah markas Wingbind berdiri yang tugasnya untuk melindungi para warga di Front London dari serangan para naga gitu teman-teman ya, yang merupakan cabang barat dari Soul Society tadi. Dan di sini peran Shinigami alias Dewa Kematian digantikan oleh Witch dan Witches alias penyihir, sedangkan peran Hollow itu digantikan oleh Dragon alias naga. Tapi bedanya kalau Hollow itu kan sifatnya negatif ya, jahat gitu, mengganggu, sedangkan Dragon itu sebenarnya merupakan hewan-hewan yang positif teman-teman ya. Bahkan di sini dia dimanfaatkan menjadi sumber daya bagi kehidupan penduduk Reverse London gitu. Nah, ini dia bentuk-bentuk dragonnya agak nyeleneh dan aneh-aneh gitu. Ini juga kayak bentuknya kayak onta gitu tapi raksasa teman-teman ya. Nah, tapi nggak sembarang orang di Reverse London ya boleh menyentuh naga secara langsung. Hanya para witch dan witches saja yang boleh menyentuh naga secara langsung teman-teman. Bahkan kalau orang biasa nyentuh naga itu bisa dipenjara selama 100 tahun lamanya tuh. Bayangkan 100 tahun lamanya dipenjara guys gara-gara nyentuh naga secara langsung. Oke, itu dia ya yang membedakan antara Burn the Witch dengan Bleach. Kalau yang lainnya mungkin ya agak beda juga sih, cuma ya gimana ya menjelasinnya juga susah karena ini baru permulaan cerita ya. Oke lah, itu dia ya masalah Burn the Witch ini. Nah, untuk cetakannya sendiri dia tebel banget ya teman-teman. Walaupun isinya cuma 5 chapter tapi dia lebih tebel dari Comic Wanted ya yang sama-sama 5 chapter juga tuh. Dia lebih tebel teman-teman ya. Jadi ya layak banget untuk dikoleksi apalagi kalian yang suka karya-karyanya Titik Kubo kayak Bleach gitu ya teman-teman. Di Jepang sendiri, Burn the Witch ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018 oleh Shueisha, sedangkan di Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 2022 oleh MNC dan jadi salah satu komik bestsellernya MNC di tahun itu ya teman-teman, keren banget. Dan ini wajar karena ini ceritanya keren dan paling ditunggu-tunggu oleh pecinta itu ya karyanya Titik Kubo dulu. Nah, untuk yang Burn the Witch ini bakal ada season keduanya teman-teman dan di sini sudah ada kayak rancangan-rancangan panel-panel komiknya itu untuk season kedua. Tapi sampai sekarang belum tahu kapan bakal dilanjut teman-teman ya. Karena mungkin Kubo lagi sibuk dengan project anime Bleach ya yang sekarang masih tayang. Oke lah, itu dia review singkat dari komik Burn the Witch kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.